Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra dari kelompok kecil 1.5 dan kelompok besar 1. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan gambar pada soal 1 modul 2. Baik, langsung saja kita buka AutoCAD, aplikasi AutoCAD untuk mulai mendesain gambar. Baik, sekarang sudah berada di menu awal AutoCAD. Mungkin langsung saja kita tekan New untuk mulai mendesain dan akan otomatis menampilkan lembar kerja pada AutoCAD. Nah, di sini kita bisa langsung atur dulu unitsnya. Kita bisa lihat di command window. Di sini kita pakai presisi 2 angka di belakang koma dan satuan skalanya milimeter. Kebetulan sudah milimeter, jadi bisa kita langsung tekan OK. Setelah itu kita atur grid. Di sini kita bisa atur gridnya 1 yang menandakan bahwa satu kotak itu satu satuan. Oke, mungkin langsung saja sekarang kita mulai mendesain dengan pertama-tama kita bisa menggunakan tool rectangle. Di sini kita bisa langsung tarik. Sebelumnya mungkin kita bisa aktifkan mode ortho dulu sama mode snap. Di sini kita bisa buat rectangle dengan ukuran 68 mm dan 10. Di sini karena kecil kita bisa besar dulu. Kemudian kita bisa pakai tool line. Bisa pakai tool line. Kita bisa tarik ke arah kanan sejauh 9 satuan milimeter, ke arah atas sejauh 10 mm. Kemudian dari sebelah ini kita juga bisa tarik garis lagi ke arah kiri sejauh 9 mm, ke arah atas sejauh 10 mm. Setelah itu kita bisa buat fillet. Fillet 5. Kemudian di sebelah sini juga kita bisa lakukan hal yang sama. Menggunakan fillet, kita bisa sentuh garis yang akan di fillet. Setelah itu kita lanjut untuk membuat garis bantu. Sebelumnya kita bisa aktifkan dulu objek snap dengan mengaktifkan objek snap. Sebelumnya kita menggunakan toolnya. Kita bisa tarik garis bantu ke bawah sejauh 46 mm. Kemudian setelah itu kita bisa buat lingkaran setelah membuat garis bantu. Lingkaran yang pertama menggunakan radius 28.
Lingkaran yang kedua menggunakan radius 40. Dan lingkaran yang terakhir menggunakan radius 52. Setelah itu kita bisa gunakan toolline lagi untuk membuat garis bantu selanjutnya sejauh 82 mm. Setelah itu kita bisa lanjutkan membuat garis bantu dari endpoint ke arah atas sejauh 6 mm, ke arah kiri sejauh 20 mm. Kemudian kita bisa gunakan lagi toolline ke arah kanan sejauh 69 mm. Baik, selanjutnya kita bisa membuat kembali rectangle. Kita menggunakan tool rectangle. Bisa mulai dari titik ini dengan ukuran 32 mm kali 50 mm. Kemudian kita bisa langsung gunakan tool move untuk memindahkan rectangle sesuai dengan tempat yang akan kita pindahkan. Kita letakkan di titik endpoint. Baik, selanjutnya kita bisa buat garis bantu menggunakan tool line dari titik endpoint ke arah bawah sejauh 16 mm dan buat lagi dari arah bawah ke arah atas sejauh 16 mm. Setelah membuat garis bantu, kita bisa langsung buat lingkaran. Jadi setelah membuat garis bantu lingkaran, kita bisa langsung membuat lingkaran dengan radius 16 mm. Kita membuat lagi satu lingkaran dengan radius yang sama 16 mm. Kemudian setelah itu kita buat lagi lingkaran di ujung sebelah sini di titik endpoint sejauh 12 radius. Kemudian lingkaran lagi yang terakhir di titik ini, endpoint titik sebelah sini sejauh 91 mm. Kemudian setelah ini kita bisa lanjutkan dengan membuat garis sambung ke arah tangan lingkaran. Kita bisa menggunakan tool line. Sebelumnya kita nonaktifkan dulu ortonya. Kita bisa tarik. Sebelumnya kita mungkin bisa pilih object snap. Kita hanya mengaktifkan endpoint. Sebelumnya kita bisa endpoint dan tangan saja kita aktifkan untuk memudahkan membuat titik pertemuan antar tangan lingkaran. Kita bisa langsung tarik garis. Kemudian sebelah sini kita bisa langsung tarik garis lagi. Selanjutnya kita bisa lagi tarik dari sini garisnya. Dari sini. Kemudian membuat garis lagi dari arah sini. Arah sini. Setelah itu kita bisa buat garis lagi. Sebelumnya kita nonaktifkan
Kita aktifkan lagi ortonya. Kemudian kita atur lagi object snap-nya. Kita select all. Terus kita buat garis bantu lagi di sini. Sini. Jadi terjadi kesalahan, kita bisa tarik dari sini. Setelah kita buat garis bantu, selanjutnya kita buat lagi garis penghubung dengan mengaktifkan object snap, lalu select all. Kita clear dulu, kita aktifkan endpoint, dan tangan saja. Setelah itu kita bisa tarik lagi garis. Selanjutnya kita bisa tarik garis lagi di sebelah sini. Baik, setelah gambarnya telah jadi, kita bisa langsung gunakan, setelah gambarnya jadi, kita bisa gunakan untuk trim, untuk memangkas atau memotong bagian garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Bagian garis bantu yang sudah tidak diperlukan, kita bisa langsung trim dengan menekan garis yang sudah tidak diperlukan. Seperti ini. Kita bisa langsung trim saja, seperti ini. Garis-garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Baik, seperti ini gambar yang telah jadi. Kurang lebihnya seperti ini adalah gambar pada soal 1 modul 2. Seperti ini. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja tutorial membuat gambar soal 1 pada modul 2. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hanali dari kelompok kecil 1.5. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan desain gambar soal nomor 2 pada modul 2 praktikum industri kali ini. Jadi yang pertama-tama kita akan membuka software AutoCAD. Di sini saya akan menggunakan AutoCAD 2022. Jadi setelah dibuka akan tampil menu utama seperti ini. Lalu setelah tampil seperti ini, kita akan membuka new untuk membuka folder baru, yang dimana di sini sudah terlihat lembar kerjanya. Di sini kita akan menggambar desain gambar yang akan kita ingin buat. Jadi pertama-tama kita harus menentukan satuan gambar kita dulu dengan menggunakan units. Jadi kita klik
kita tulis units, lalu kita klik. Kita atur presisinya menjadi 2 angka di belakang koma seperti ini. Lalu untuk skalanya kita menggunakan milimeter. Jadi setelah seperti ini kita klik OK. Lalu sudah teratur satuan ukurannya. Lalu setelah ini kita akan membuat gridnya menjadi satu satuan. Nah, kita tulis 1. Nah, lalu akan seperti ini. Jadi kayak satu kotak itu isi satu satuan dari gambarnya. Lalu setelah ini kita akan membuat lingkaran. Kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu dengan menggunakan tool circle. Jadi di sini kita akan mengaktifkan snap dan ortho agar gambar yang kita gambar nantinya akan lebih presisi. Kita akan gunakan fungsi center radius karena di sini diketahui radius dari lingkarannya yaitu 5. Nah, kita akan buat kita tentukan titik tengahnya di sini sebesar 5 mm. Lalu setelah itu kita akan membuat lagi dengan titik tengah yang sama menggunakan center radius lagi sebesar 15 mm. Nah, sudah jadi seperti ini, kita akan membuat garis bantu untuk menghubungkan dua lingkaran ini ke lingkaran yang lainnya. Jadi kita menggunakan tool line untuk membuat garis ke kanan secara vertikal sejauh 70 mm. Nah, seperti ini kita akan membuat lingkaran. Jadi endpoint ini merupakan titik tengah dari lingkaran yang akan kita buat selanjutnya. Jadi lingkaran selanjutnya ini mempunyai radius sebesar 20, ya tulis 20 mm sebesar ini. Lalu kita buat lagi dengan titik tengah yang sama, lingkaran juga dengan radius 32 mm. Nah, sudah jadi seperti ini. Lalu kita akan membuat garis singgung yang menghubungkan dua lingkaran ini. Jadi kita akan buat garis singgung yang menyinggung dua garis terluar lingkaran ini. Dengan menggunakan line, jadi kita tulis L, enter, line, baru kita akan menuliskan tan. Akan kita matikan dulu mode snap dan ortho. Lalu akan muncul tanda hijau seperti ini untuk menentukan titik awalnya. Ini pakai tarik, lalu kita tuliskan lagi tan, enter, kita tarik lagi, lalu enter. Lalu lakukan hal yang sama untuk membuat garis singgung di bawah ini. Jadi kita tulis L lagi, line, baru kita tulis tan, kita tentukan titik awalnya, lalu kita tulis tan lagi. Nah, setelah jadi seperti garis singgung seperti ini, kita akan membuat garis bantu, yang dimana garis bantu ini membantu kita akan membuat lingkaran di bawah sini. Nah, jadi kita akan buat garis bantu menggunakan line. Kita orto yang kita nyalakan dulu agar lebih presisi. Kita ke arah horizontal ke bawah sepanjang 50 mm. Kalau sudah seperti ini,
kita buat garis bantu lagi ke arah kanan sepanjang 18 mm dan ke arah kiri besar 18 mm. Lalu sudah jadi seperti ini, kita akan membuat lingkaran pada masing-masing ujung garis ini yang menjadi titik tengah dari lingkaran yang kita akan buat. Kita akan membuat lingkaran kecilnya terlebih dahulu menggunakan center diameter karena diketahui pada soal itu diameter lingkarannya sebesar 10 mm diameternya. Lalu lakukan hal yang sama terhadap samping kiri sebesar 10 mm. Lalu kita akan buat lingkaran besarnya dengan titik tengah yang sama, tapi dengan ukuran diameter 26 mm. Seperti ini. Lalu kita akan buat lagi lingkaran yang sama di sebelah kiri sebesar 26 mm. Lalu sudah terbuat seperti ini, kita akan membuat lingkaran lagi di sebelah sini, tapi kita menggunakan fungsi tantan radius. Nah, jadi di sini kita menentukan titik yang akan bersinggungan di sini, di kiri, di kanan. Lalu kita masukkan radiusnya sebesar 32 mm. Jadi akan terbentuk seperti ini lingkarannya. Lalu kita akan menggambar lingkaran lagi di sini agar bersinggungan di lingkaran dalamnya. Kita menggunakan fungsi tantan radius lagi. Jadi di sini kita tentukan di sini dan di sini sebesar 32 juga. 32 mm. Nah, akan jadi lingkaran seperti ini. Lalu kita akan membuat lingkaran lagi yang bersinggungan di sebelah kanan ini menggunakan tantan radius lagi di sini dan juga di sini sebesar 12 mm radiusnya. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu setelah seperti ini, kita akan membuat garis lurus yang menghubungkan antara garis yang bersinggungan di sini dengan bidang garis yang ini dengan menggunakan line. Oke, di sini kita akan menentukan titik awalnya. Di sini sejauh kita nonaktifkan dulu midpoint-nya supaya tidak secara otomatis. Jadi kita akan menghubungkan garis ini ke atas secara horizontal, lurus 90 derajat, seperti ini. Klik enter, lalu sudah terhubung seperti ini. Setelah jadi ini, kita akan merapikan gambar ini dengan menggunakan trim. Yang di sini, di mana trim itu digunakan untuk memangkas objek yang tidak diperlukan atau yang ingin kita hapus. Jadi, kita klik trim yang seperti gambar gunting ini. Lalu tinggal pilih objek mana yang akan kita hapus. Di sini kita akan menghapus objek seperti ini. Tinggal klik-klik. Kita hapus objek-objek yang tidak kita perlukan. Seperti ini.
Kita hapus. Seperti ini, kita hapus. Lalu garis bantu ini kita hapus juga. Nah, kita hapus garis bantu yang ini. Jadi yang selanjutnya kita akan lakukan setelah men-trim gambar, kita akan menggunakan tool mirror untuk mencerminkan gambar objek yang sini menjadi ke sebelah atas sini. Jadi kita akan menggunakan tool mirror, lalu kita pilih objek mana saja yang akan kita cerminkan yang kita inginkan. Seperti ini, lalu klik enter, lalu tentukan titik tengahnya, lalu klik, dan jadilah pencerminan gambar objek ini. Lalu garis bantu yang di tengah ini akan kita hapus menggunakan erase. Nah, lalu jadilah hasil akhir dari soal 2 modul 2 yang dimana ini hasil akhirnya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton.